Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Cirebon. Seorang wanita berumur 41 tahun yang masuk di lingkaran anggota sekte. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, 2 minggu. dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Cirebon. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di Cirebon. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawak kehidupannya. Seorang wanita berumur 41 tahun yang masuk di lingkaran anggota sekte. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita 41 tahun, Sagittarius, Cirebon, yang sudah hampir 11 tahun 11 tahun masuk di anggota sekte yang ingin keluar tapi selalu diteror oleh mistik dan orang-orang terdekatnya. Betul. Ya, ini salah satu subscriber kita yang kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, 1 ya, tahun. bergabung mencoba untuk mencari bantuan. Oh, ngoten. Ya, yang bisa untuk melepaskan tali lingkaran sekte. Ya, karena kononnya dalam anggota tersebut mengatakan hanya cuma satu spiritual yang menggunakan topeng, musuh terberat kita, yang sampai saat ini masih belum bisa ditaklukkan. Dia cari nih di Google, spiritual bertopeng, spiritual bertopeng, tidak bertemu. Nggak ketemu, Ki. Akhirnya buka di YouTube, tidak ketemu. Akhirnya buka di apa namanya, YouTube, ya. Akhirnya ketemu Pintu Misteri. Pintu Misteri. Kok nggak ada lagi? Apa nggak ada lagi ya? Selain ini spiritual. Yes. Ya. Ya. Lingkaran sekte adalah lingkaran semi dari pesugihan yang mana ini sangat halus sekali. Betul. Untuk menjerat manusia yang suka mengeluh, yang pesimis, yang tidak kuat amanat ibadah, yang tidak kuat iman. Tuh. Sehingga memilih jalur sekte dan meminta bantuan iblis. 1 tahun dia mencoba ini. Dalam 1 tahun itu bentrokan, ya, bentrokan yang membuat dia diteror oleh astral juga, dan anggota-anggota yang lain juga. Betul, tahu sekali. Dalam kan sekarang udah mode pesawat kemarin lagi. Berarti tahu nyinyirannya Mas Jawir kemarin. Ya. Akhirnya ya, saya masuklah ke dalam kehidupannya di 11 tahun. Dari 2013 itu berapa tahun? 2013, sekarang udah 24 ngoten ya Ki. Oh, nggih leres. 11 tahunan. 11 tahun. Betul. Ya, 11 tahun. Ya. Kenapa kok bisa masuk dunia itu? Sekarang umurnya 41. Lah, 41 sekurangi 11 waktu di umur 30-an. Iya. Masih ranum-ranum. ranum-ranum. Saya lihat masuk ke dalam. Ya, ternyata si Sagittarius ini ya, dulunya dia merantau ke Jakarta.
ya, bekerja menjadi wanita malam di Jakarta. 4 tahun dia bekerja di dunia malam untuk menafkahin orang tuanya di Cirebon. Ya, selama 4 tahun ini nggak ada harta, habis uang begitu saja. Di tahun pertama fokus, kedua fokus mencari kerja, mencari rezeki di dunia malam, ya. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada habis, maksudnya uangnya habis-habis aja. Ya. Dan di tahun ketiga uangnya habis dengan laki-laki. Ya. Dan di tahun keempat, ya, si Sagittarius ini berpacaran dengan BD. Ya Allah. Awalnya dimulainya. Ya, jadi dia bekerja wanita malam 4 tahun. Terus 3 tahun. Di 4 tahunnya nih. 4 tahun. Ya. Bertemulah dengan BD. Ya, tinggal bareng lah, dan BD ini bilang nggak usah kerja lagi lah. Kamu hidup dengan saya. Tapi diumpanin terus dengan narkoba. Sehingga dia lupa tujuan hidupnya. Nah, ya, mulai parno, mulai ketakutan, was-was, panik. Pergilah dia kemana-mana itu. Ya, akhirnya ketemulah sama anggota sekte tersebut. Karena otaknya sudah error. Ya, karena pengaruh dari pacarnya yang BD tersebut, ya. Nah, akhirnya dirangkullah oleh anggota sekte tersebut. Ayo masuk di perkumpulan kita. Kita akan membuat dirimu lebih baik. Pertama, lebih baik. Ya, benar. Apa agamamu? Agama saya ini. Didekatin benar. 2 bulan, 3 bulan dikaji-kaji dengan agama. Dibalut dengan agama. Dibalut. Hati-hati loh ya. Setelah dia udah mulai sehat nih pikirannya. Karena psikiater, kesehatan bagus, makan bagus, istirahat bagus. Dan pada saat saya kangen keluarga. Dibiayai. Ya, biayain lah. Yang penting kamu sehat aja dulu. Kamu gak usah pikirkan untuk keluarga. Biar kami yang membantu. Dia nggak tahu nih kalau ini sekte. Ngoten pertamanya gitu ya. Dia membantu. Kok baik sekali. Kok duitnya nggak habis-habis. Iya, dalam lingkaran seperti yayasan ya. Berbentuk yayasan, rumah besar gitu. Rumah singgah. Rumah singgah. Nah, kuwi hati-hati. Ya, seperti rumah tersebut lah. Nah, akhirnya ya baik sekali sih. Nah, akhirnya berjalannya dengan waktu. Kamu hobinya apa? Kamu sukanya apa? Bakat kamu apa? Bakat saya nyanyi. Akhirnya. Ya. Kita punya channel kok. Nyanyi apa? Pop apa dangdut gitu dia. Ya udah, coba dites dulu ya, dibawa ke tempat ada temannya kayak dangdut seperti itu, dites. Bagus. Cengkoknya bagus, nyanyinya bagus, penguasaan panggungnya bagus. Wah, bagus ini kamu punya bakat ini, penguasaan panggung kamu bagus, kamu bisa entertain orang, kamu bisa membuat orang bahagia. Oh iya Pak, di sekolahan kah, di les vokal, biar bisa menyanyi dengan semakin mahir. Setelah les vokal semakin bagus, dilempar lagi bagus. Penguasaan panggungnya bagus, cengkoknya bagus. Ya, kamu mau masuk ajang dangdut di TV? Mau. Satu syarat, kita harus persembahan. Ada tempatnya. Kita punya anggota di situ yang akan mendukung kamu. Dibawalah ke suatu tempat itu. Apa ini? Inilah junjungan kita. Ya. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu gimana. Kau bermohonlah di sini. Terus ya, nanti di tanggal ini akan banyak teman-temanmu di sini. Ya. Ikuti dan minta, akan dipermudah. Benarkah? Kamu masuk ini di TV ajang dangdut ini. Kamu pasti lolos. Saya yakin kamu pasti lolos. Karena ada energi besar yang akan membantumu nanti. Iya, yang penting saya mau terkenal. Yang penting saya populer, bisa masuk TV. Di tahun itu, ya, di tahun itu TV. Saya mau ngetop, saya membanggakan keluarga saya di kampung. Bagus. Wah, setiap minggu dia. Setiap minggu
Masuk ke perkumpulan itu ya, ritual-ritual dengan mantra-mantra yang diajarkan, dan terakhir yaitu tadi cinta kasih. Berkedok cinta kasih, akhirnya mereka saling berhubungan satu sama lain. Ya, udah biasa dong. Lagi. Ya kan basicnya itu. Lagi. Ya, udah biasa, dan akhirnya ya bantu ya teman kita ini akan mencoba untuk kontes ajang dangdut di televisi. Oh iya bagus, kami akan atas videonya itu dia nggak tahu kalau itu anggota sekte, dia nggak tahu masih. Akhirnya ya diantar, didampingin segala macam, masuk 12 finalis dan gugur di apa yang kamu runner up ya? Di 3 besar. Yes. Wow, ayo siapa gue? Ya, 3 besar. Ya, wah, namanya meroket. Namanya meroket pada saat itu. 14 di 2014. Di 2014 ajang pencarian bakat dangdut. Wah, meroket. Namanya kemana-mana. Ya, namanya kemana-mana, dan akhirnya ya dia di posisi populer. Semua orang mengenal dia. Satu kampung melihat dia. Satu kampung mengenalkan dia. Dengan gaya-gayanya semuanya. Kostum dari disiapkan semuanya. Dan ritual-ritual itu pun tetap dia ikutinya. Rumah sudah terbangun. Mobil udah ada. Mobil di kampung, sawah, semuanya. Ya. Akhirnya ya sudah berjalan 7 tahun, 8 tahun. Dia merasakan kayak ada janggal di sini. Karena untuk perayaan itu dia akan digilir sebagai santapan para anggota tersebut. Yang mana dia seperti layaknya hidangan. Padahal namanya lagi bagus-bagusnya tuh. Hidangan. Dan tiba-tiba itu tadi ya, hati Tuhan membuka lagi nurnya untuk menyadarkan dia, kamu terlalu jauh. Ya, kamu terlalu jauh. Demi populer. Kamu melakukan hal ini. Ya, dari situlah bertolak ya dengan nurnya yang ada di tubuhnya. Ya, sudah mulai diem. Dapat job itu ada beberapa di cancelnya. Dari situ dia sering kerasukan. Karena bentrok. Jadi yang si iblis itu ingin menghilangkan nur tersebut itu, ya. Tapi lebih kuat nur. Iya, dia bentrok dengan dirinya sendiri. Dan kalau tingkat manusia sudah mencapai kepuasan, sudah tahu di tenarnya seperti apa, ada uangnya seperti apa, ya. Dan pada saat semuanya tercapai, mulailah namanya manusia titik jenuh. Kan sudah kenyang, sudah dirasakan ya semuanya. Titik jenuh, akhirnya si manusia mau naik lagi ke tingkat ketenangan, ya, yang mana menikmati hasil segala macam. Ya, dia izin untuk pulang ke Cirebon untuk dengan keluarga. Ngoten jadi alasan gitu ya. Saya mau ke Cirebon dulu, mau fokus. Oh ya, gak apa-apa katanya. Asalkan nanti kalau misalnya ada acara-acara dipanggil lagi. Ya, 3 kali dipanggil, udah hampir 1 tahun di Cirebon. 3 kali dipanggil ada acara, tidak datang. Sedangkan di Cirebon nama dia masih bagus. Dipanggil oleh band-band musik-musik dangdut di sana buat acara-acara untuk acara-acara demokrasi atau acara pemilu perayaan. Nah, ngundanglah dia. Di situlah bayang-bayang hitam serot pas pada saat dia lagi itu. Dia kaget gitu. Jadi kayak kaget-kagetan itu. Ya, serat diteror. Karena untuk suruh pulang. Boleh kau ke sana tapi pulang. Ya. Mulai teror. Pada saat main HP, bayangan serat. Kadang-kadang di kuping serat, diteror dari astral yaitu iblisnya. Nah, di sana akhirnya dia pulang ke Jakarta lagi. Lakukan ritual lagi. Tapi udah nggak ada serak hati gitu. Dia bilang, saya mau pensiun saja. Saya mau ke itu
ke Cirebon. Cirebon. Apa yang dikatakan oleh orang yang membawa dia waktu itu? Kau sudah terlanjur masuk di sini. Tuh, dengerin. Jangan menjadi orang yang tidak tahu kata terima kasih. Saya sudah capek, kayaknya saya mau istirahat aja. Harta-hartamu diawali di sini dan habis juga harus di sini. Ya, kamu diungkit. Kamu itu dulunya seperti ini. Kalau tidak ketemu saya tidak akan bisa seperti ini. Ya udahlah, saya nggak mau lagi, mau apa kok mau maksa gitu loh. Yang penting kan saya nggak masuk di ritual ini. Akhirnya kabur. Kabur. Ya, itu tadi. Dia taunya spiritual bertopeng dari kata-kata itu. Ya. Akhirnya dia cari tahu. Dia pulang ke Cirebon. Dia cari tahu. Cari tahu dan betul. Karena diteror, ya. Dia harus membalikan uang atau rumah itu dirubuhkan. Dia dapat job nyanyi di kampung, dia bayar. Di total berapa semuanya? 3,6 M. Ya udah saya cicil ya, katanya asalkan jangan ganggu saya. Lagi saya mau tenang. Dicicil. Ya baru masuk 800-an. Tapi masih tertekan. Karena si iblisnya juga. Betul. Akhirnya terakhir kemarin tuh jual sawah 2 hektar loh. 2 hektar di sawah. Dijual buat nutup itu masuk 1,4 udah. Total semua ya. Semuanya. Masih ada yang lain. Lain. Ya itu ngebatin dari badannya bagus kurus. Jadi kurus. Karena kesiksa. Batinnya kesiksa. Tuh dengerin ini. Untuk keluar itu susah sekali. Tuh. Jadi kalau ada podcast yang katanya gampang, itu marketing itu. Susah sekali. Ya. Nggak semudah itu. Kehidupan di teror. Ya. Setiap dia ngupload sesuatu ada bazar-bazarnya itu. Banyak. Lalu dia tidur rep-repan, dia aktivitas selalu sak-sak. Setiap dia cerita sama orang dibilang halusinasi, jadi tahan sendiri. Betul. Akhirnya dia carilah spiritual itu dan bertemulah pintu misteri. Dia terus rekomendasi. Semakin dia pas Mas Jawir membahas waktu itu ya, yang masih semakin yakin dia akan dapat. Akhirnya saya Rogo Sukmo. Ya, 1 bulan yang lalu saya Rogo Sukmo. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo pada saat itu betul. Dia sedang di tengah perayaan. Dia jadi santapan dari anggota-anggota tersebut. Yang lainnya. Ya, itu melakukannya sektnya tuh lebih dari batas. Ini betul Ya. karena iblis Ya. ya. Di luar dari manusia gitu loh. Betul. Ayo. Ya, di luar dari manusia dan itu kurang banyak. Bayangin dah. Tolong. Akhirnya saya bilang, inilah pilihanmu, semuanya ada resikonya. Betul. Ya, akhirnya saya masuk dalam mimpinya. Saya betokkan tongkat. Dar. Misah semua dia. Akhirnya pakai pakaianmu. Adanya selimut kimacan, ambil. Ayo kita keluar. Seperti apa? Ya, akhirnya saya keluar. Ya, mungkin kenapa alam semesta Tuhan mengutus saya untuk datang ke sini untuk mengeluarkan kamu dari lingkaran ini. Mungkin kamu juga mempunyai kebaikan di masa lalu. Tidak mungkin kalau misalnya tidak ada amal kebaikan, semesta mengirimkan saya ke sini. Tuhan mengizinkan Kimacan datang. Ya, tapi itu tadi ternyata di 4 tahun yang lalu sebelum dia menjadi artis, menjadi wanita malam. Dia anak pertama dari 4 saudara. Dia benar-benar menghidupin keluarganya, ya, menghidupin keluarganya dan bersedekah. Sedekah sama orang, ya, bahkan ke teman-temannya. Padahal kalau teman-temannya nggak dapat tamu, dia sedekah. Dan dia bersedekah dengan kucing dan anjing di jalan. Itu anjing sakit, anjing itu dikasih makan, diobatin. Bahkan ada pernah satu gigitan digigit. Dia sampai seperti gigit karena anjing liarnya. Itu tadi. Ya. Dan pada saat dia tenar, ternyata sebagian uangnya dikirim ke orang tuanya sedekah di kampung.
nggak lupa itu Ya, sedekah. sedekahnya diselamatkan oleh sedekah. Sedekahnya. Itulah saya bilang, inilah kesempatanmu. Ya, saya datang dan kamu selalu konsisten menunggu Rogo Sukmonya saya. Akhirnya 1 tahun penantianmu, saya bertemu denganmu. Ya, saya akan bantu. Tapi apakah kamu bisa menjual rumahmu ini diganti dengan rumah yang sederhana. Mobilmu ini diganti dengan mobil sederhana. Sawahmu yang masih ada sisa diganti dengan sawah yang biasa. Apakah sanggup? Karena ini persyaratan untuk menghapus dari darah yang pernah kamu ambil. Betul. Bisa macan. Emas-emasku juga saya akan jual. Uangnya kau setor ke sana. Dan bilang ini yang terakhir, selebihnya urusan alam semesta. Akhirnya besok dia bilang sama orang tuanya nurut ya. Jual rumah dia ambil yang biasa, nggak masalah. Jual mobilnya yang itu jual yang biasa, nggak masalah. Sawah yang besar jadi yang kecil, tidak masalah. Ya, semuanya dihubungin. Ini total sekian, satu berapa M. Ya, sudah. Selebihnya tidak ada lagi. Ya, mau teror saya, mau ganggu saya, silakan, urusan dengan semesta. Semuanya sudah saya setorkan. Ya, dan saya sudah setorkan itu akhirnya. Dia sekarang pakai baju daster, menikmatin hidupnya. Ya. Apa? Nyangkul. Ya. Dan saat ini dia mencoba merambah di konten YouTube dengan ala-ala komedi perdesaan. Ngaten ya Ki ya. Ya, konten YouTube itu ala-ala komedi perdesaan. Kadang-kadang dia mengambil joke juga. Ya, tenang hati. Di samping-samping, dan sudah tidak ada lagi gangguan dari sarser. Dan saya bilang, tajamkan ibadahmu, tajamkan sholatmu, tajamkan zikirmu, tajamkan sholat tahajudmu. Untuk apa? Melindungi tubuhmu dan semua keluargamu. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya lihat ya, yaitu tadi syuting pakai daster. Sekarang ya, kesederhanaan. Syuting pakai daster, bergaul, yaitu tadi. Pada saat syuting dia pakai daster, pada saat dia nyanyi ya pakai baju show. Ya, orang tuanya pun nggak banyak tuntutan. Alhamdulillah ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Sagittarius. Ya, yang ada di Cirebon ya, yang dulunya masa lalunya ikut anggota sekte. Jadi apabila kalian di titik terendahnya manusia, atau pada saat kalian bingung dengan arah tujuan kehidupanmu di sana, hati-hati dengan orang-orang baik di luar sana juga ya. Hati-hati. Karena ada beberapa orang baik itu dari pihak itunya yang mempunyai maksud dan tujuan. Karena pada saat kalian sudah masuk di sana, kalian akan terjerat. Nggak bisa keluar susah. Kehidupanmu akan terkekang di sana. Dan harus mengikuti cara ritual mereka. Tapi untuk Sagittarius ya, energi positif akan melindungimu melalui semesta. Pertajam sedekahnya. Apalagi sedekah Jumat dan sedekah subuh. Masya Allah. Itu tadi ya sebuah cerita Rogo Sukmo ya. Beberapa ini Mas Jabir memang males untuk dengan si sekte ya Ki, bukannya apa karena beda kelas, beda level aja ya. Lo para iblis ya beda level dengan kita gitu ya Ki ya. Namanya iblis itu ya ahli dari segalanya, ahli agama, pintar membelot-belotkan, ahli ibadah, ahli ilmu ya. Jadi kalau kalian sangka iblis itu bisa kalian lawan pakai ibadah ya, dengan hal-hal segala macam, dia lebih ahli dia. Tapi dia cuma satu yang kurang, dia tidak punya sifat rendah hati. Sombong ya. Apabila manusia yang rendah hati, dia akan
tantrum itu. Kakak tantrum gitu ya Ki, yang aku dengerin ya Rek ya. Makanya kenapa dia dikutuk oleh Tuhan, ditendang dia dari surga, dibentuk mukanya itu paling busuk sebusuk-busuknya makhluk ciptaannya Tuhan. Itu si iblis itu. Kalau misalnya Sagittarius masih berat untuk melepaskan itu susah. Susah gitu. Makanya dia tetap rendah hati, ikhlas ya sudahlah. Ambil enggak. Makanya dari situ ada bentengnya tersendiri gitu ya Ki ya. Suaminya itu peternak ayam potong. Oh, udah menikah. Oh. Dan akhirnya pas dia ke Cirebon itu mencoba pulang, itu dapat pacar di Cirebon. Oh. Dan mempunyai anak satu umur 7 tahun kalau nggak salah itu. Udah menikah. Sudah menikah ya Ki ya. Nah, pas pada saat dia tenar-tenarnya jadi penyanyi nih ya. Ajang itu ya wes lah ya, untuk kakak-kakak semuanya jangan sampai kita tergoda oleh aliran-aliran yang seperti itu ya. Jangan ya, kuatkan iman dan takwa. Kau dipameri dengan harta berlimpah, Tuhan lebih kaya sayang. Kau mau dipameri akan diangkat popularitasnya, buat apa kau populer tapi kalau hati batin kamu tersiksa, kau diperlakukan tidak seperti manusia. Karena bagaimanapun juga iblis itu tidak menyukai manusia. Jadi wahai manusia-manusia yang disesatkan para iblis, kamu jangan bermimpi bahwa kamu akan diperbuat baik pada si iblis-iblis itu. Kamu akan diperbudak. Paham ya? Awalnya saja kamu akan diberikan, diturutin. Nah, tapi endingnya apa? Kayak contohnya itu tadi, digilir ya. Harga dirimu di mana? Kamu lebih hina dan lebih rendah digilir dengan beribu-ribu orang tuh. Ya. Ya, ayo ya. Ini banyak ini ya orang-orang yang mengikutin hal yang kayak gitu. Tobat sebelum terlambat. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk hari lahir pilihan, mempunyai energi besar, mampu merubah nasib menjadi lebih baik. Hari lahir pilihan yang mempunyai energi besar, mampu merubah nasib menjadi lebih baik di Januari 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk hari lahir yang mempunyai energi besar ya, yang mampu merubah nasib sehingga menjadi jauh lebih baik di bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan, tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan Rek ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal bulan Januari di tahun 2025. Ya. Sebelum saya menerawang lebih dalam ya, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura ya. Parfum aura ini adalah parfum andalan saya. Ada 2 parfum, parfum Sanjagat dan parfum energi bulan purnama, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Untuk kali ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama ya. Jadi fungsinya untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif, kesialan ya, dan juga untuk hubungan jadi harmonis. Amin. Apabila kalian sudah berumah tangga ataupun berpacaran. Nah, apabila kalian single, pakai ini juga ya, untuk membawa aura positif dari tubuh kalian, wajah kalian ya, dan juga inner beauty. Kalau laki-laki berkarisma. Ngoten ya Ki. Ya, biasanya saya gunakan ya untuk saya menerawang
untuk saya beraktivitas, bekerja sehari-hari, atau saya bertemu dengan orang banyak, orang baru, saya gunakan ini. Karena pada saat kalian bersalaman, pada saat kalian bertatap-tatapan, itu akan bertukaran energi. Ya, sangat untuk bertukaran energi. Makanya kadang manusia itu butuh untuk membersihkan energi, ya. Dan juga kalau misalnya kita bertemu dengan pohon yang besar, ya, pohon besar itu mempunyai energi yang baik sekali, positif. Jadi bisa kita bertukar energi dengan pohon, ya. Tapi kalau dengan adanya parfum sang jagat sama parfum energi bulan purnama, kalian nggak perlu ke pohon-pohon. Ya, sudah ada simple. Betul. Untuk mengganti energi yang negatif menjadi positif gitu, nggih. Ya. Nah, baik Ki Macan, untuk Mas jadi keder Mas Jamir ya Rek ya. Baik, untuk parfum energi bulan purnama ini kalian bisa menghubungi admin 3 ya Rek ya. Syaratnya diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan zodiak. Dan juga untuk parfum sang jagat itu nama lengkap, golongan darah. Silakan menghubungi di admin 1 dan admin 2. Ya, kita akan lihat ada berapa hari lahir ya yang mempunyai energi besar, yang mampu merubah nasibnya menjadi jauh lebih baik. Di Januari 2025 kira-kira berapa hari lahir? Ya, Dewi Kesuburan. Artinya di sini ada 3 hari lahir yang mampu merubah hidupnya menjadi lebih baik di awal tahun 2025. Januari. 3 hari lahir. Ada 3 hari lahir yang dilihat sama Ki Macan ya. Alhamdulillah ya. Semoga banyak hari lahirnya para penontonnya Pintu Misteri ini ya. Hari lahir itu sering berubah-ubah ya setiap bulan untuk menstabilkan energi. Nah, 3 hari lahir ini ya, ini hari lahir pilihan nih. Betul. Yang mana mereka stabil nih dengan bulan Januari ya. Jadi pas stabilnya ini, nah, kalian ciptakan, karena ini mengandung magnet untuk kalian bisa menarik yang baik-baik. Dari sinilah kalian bisa merubah takdir kalian sehingga menjadi baik. Alhamdulillahirabbil alamin kira ya. Hari lahir Selasa. Oh, nomor setunggal Selasa nggih. Selasa, guys. Hari lahir Senin. Senin, Selasa ngoten iki. Senin. Ya, hari lahir Minggu. Oh, Minggu. 3 hari lahir ini mempunyai elemen api, yang mana mereka mempunyai keyakinan ya. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah yang namanya mudah putus asa ya. Karena di tahun-tahun 2024 adalah tahun-tahun menurut mereka tahun-tahun yang sangat mencekam dalam kehidupannya. Jadi harapan terbesar mereka adalah bisa lebih baik lagi di tahun 2025. Sehingga akhirnya 3 hari lahir ini terpilih. Mereka mempunyai energi magnet terbesar untuk bisa merubah takdirnya yang buruk di 2024, akhirnya di 2025 mereka bisa merubah takdirnya menjadi baik. Alhamdulillah. Magnet ya, itu tadi ya. Magnet itu kan apabila kalian memikirkan yang jelek-jelek, ya itu yang akan tertarik. Tapi apabila kalian memikirkan yang baik-baik, ya itu juga akan tertarik. Ya, saya selalu bilang manusia itu setiap hari mempunyai pemikiran atau pikiran akan masuk dalam pikirannya itu 1.600 macam pikiran. Mau yang positif maupun yang negatif. Tiap satu hari itu. Nah, tergantung kalian mensortirnya seperti apa. Apakah kalian banyak mensortir yang namanya negatif ataupun positif? Tapi hebatnya 3 hari lahir ini ya, bisa mensortir yang namanya yang positif. Dia ambil yang positifnya. Yang negatifnya langsung dilupakan. Itu 3 hari lahir ini. Mereka mempunyai magnet. Ya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta menuntun mereka ya untuk bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik karena mereka mempunyai energi besar tersebut. Rilis ya. Di sini artinya ya, mereka bisa memikirkan yang mana yang pertama ya, memikirkan untuk kesehatannya. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya saya sehat dulu deh. Betul. Urusan rezeki nanti aja lah. Betul. Sehat. Ya, sehat. Maka di bulan Januari ini
mereka mempunyai kesehatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, Ya, ya. walaupun kerjanya kedebak kedebuk ya, kurang tidur, Nggih. makan telat, Nggih. ya, istirahatnya kurang. Kurang. Tapi mereka bisa fit. Apa itu? Ya magnet tadi, magnet pikiran. Nggih. Yang penting saya sehat dulu. Soalnya mereka di 2024 pernah merasakan rezeki sudah depan mata nih. Sudah janjian nih Tapi dengan orang, karena bangun aja susah dia muntah, langge akhirnya akhirnya dia nggak bisa. Nah itu bisa membuat pengalaman di masa lalunya. yang penting sehat dulu. Karena orang akan menghargai kesehatan itu pada Apabila- saat dia pernah merasakan sakitnya seperti apa. Betul. Maka mereka akan menghargai namanya kesehatan. Maka keberuntungan yang membuat takdir mereka bagus yaitu pertama kesehatan. Betul sekali ya Ki. Yo, ayo kalau kalian saat ini masih sehat jangan lupa bersyukur ya. Iya. Kemudian Ki, Ya. kesehatan. Seorang laki-laki yang sedang membawa kayu di belakangnya upeti. Gue. Artinya mereka ini 3 hari lahir ini ya mempunyai tekad yang kuat, pekerja keras, ya, tidak loyo-loyo. Pemikirannya sudah mulai terbuka karena di tahun 2024 susahnya itu orang-orang yang pernah ngerasain susah mendapat pekerjaan yang susah depan itu sudah biasa. Mereka tidak akan pernah mengeluh karena dia anggap ya ini udah biasa kok. Ya, apapun pekerjaannya dia kerjakan, tidak gengsi, ya, dan juga tidak pilih-pilih kerjaan. Leres. Ya, mereka mulai dibuka pola pikirnya. Nggak gengsi. Pola pikirnya mulai dibuka, mereka nggak gengsi, mereka nggak ikutin tren zaman, dia nggak pernah ngikutin gaya hidup orang-orang di luar sana. Buat makan aja sama buat kontrakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, jadi Nah, sehingga pada saat mereka punya uang di bulan Januari, uang itu ditabungnya. menghargai. Takut suatu saat dia tidak ada uang. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya Karena di 2024 pada saat nggak ada uang, dia pinjam sana pinjam sini, malahan diomongin. Nah itu yang ditakutkan. Makanya kenapa dia tidak mau belanja sana belanja sini, simpen. simpen betul. Kadang-kadang orang-orang ya Mas Jawir, Nggih, pripun? kebanyakan yang mereka suka nyimpen plastik, Oh, nggih. simpenin Oh, nggih. Niku. barang-barang yang bekas makan, Oh. yang barang-barang makan, Nggih. mangkok-mangkok segala macam tuh disimpenin. Oh, nyusuh Kardus-kardus disimpenin tapi rapi ya, tidak berantakan ya. Itu Ya. kenapa niku? Itu mereka sebenarnya mempunyai Trauma. ya trauma di masa lalu pada saat mereka tidak punya apa-apa. Jadi pada saat mereka simpan itu takut pada saat nanti piring nggak ada, sendok nggak ada, plastik nggak ada, mereka nggak bingung. Nah itu loh. Tapi kembali lagi biasanya orang-orang yang trauma seperti itu kalian kasih arahan, tenang, jangan khawatir, jangan takut, karena rezeki pasti Tuhan yang ngatur. Ada orang-orang yang seperti itu. Betul. Simpen nih pakaian-pakaian yang nggak nggak pakai disimpan, takut suatu saat nggak ada pakaian. Oh. Nah itulah. Nah tapi mereka ini ya karena rasa bersyukurnya pada saat di tahun 2024 itu susah, terus diberikan kok lancar ya di bulan Januari ini, mereka cepat nyimpen uang itu, simpen dengan seirit-irit mungkin, dengan hidup sederhana. Nah ini akhirnya rezeki datang dan dia bisa menabung dan tetap di posisi level yang biasa saja. Walaupun ada tabungan banyak. Inilah tanda-tanda mereka akan berubah takdirnya. Mereka sendiri yang merubah takdirnya sebenarnya. Tuh dengerin, ayo. Ya, karena magnet itu, magnet trauma di masa lalu. Sehingga tidak merubah gayanya, gengsinya tidak berubah yo. Malah lebih mengutamakan yang penting nabung daripada dipamer-pamerin buat apa. Kita lihat. Selanjutnya ya untuk 3 hari lahir ini di bulan Januari ya, mereka akan dipertemukan titik yang mana bisa merubah takdirnya lebih baik dengan mempunyai karakter yang tenang. Oh, mempunyai karakter yang tenang. Ya, jadi di tahun 2024 kemarin kenapa dia nggak tenang? Ya, was-was, panik, kontrakan depan mata tapi uang belum kelihatan. Belum ada.
ya, tagihan setiap koperasi keliling. Bentar lagi. Besok apalagi yang saya akan menjadi alasan, ya. Anak mau belanja, Lah kuwi lah. ngeri-ngeri pada saat kita nggak ada uang, anak mau minta di depan orang-orang. Lah kuwi. Itu panik, itu yang ditakutkan. Oleh karena dia sudah punya tabungan sedikit dan diajarkan anaknya untuk yang irit ya nak, jangan semua dipanggilin. Setelah dia dapat energi besar itu dan memberitahu orang-orang di sampingnya, anak-anaknya atau keluarganya untuk seperti itu, orang-orang itu mendengar karena dia diberikan kepercayaan untuk menjadi energi besar. Akhirnya mereka mendengar. Ya, ngikutin. Dia lebih tenang. Ngoten ki ya, ngikutin apa yang menjadi omongan juga. Walah jenjen membuat lebih tenang. Wah. Sepasang wanita dan laki-laki yang duduk bermesraan di sore hari. Anjing sunsetan deh. Ini kebahagiaan. Alhamdulillah. Ya. Jadi di bulan Januari ini 3 hari lahir itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian di level di bahagia, itu level tertinggi. Ya, level tertinggi dari levelnya manusia. Apabila kalian sudah di level bahagia, ya, yaitu tadi kesehatan sudah kalian lewatin, rezeki sudah kalian nikmati, ya, ketenangan hati dan pikiran sudah kalian rasakan, kebahagiaan kalian miliki. Betul. Rezeki tak terduga tuh datang. Alhamdulillah. Ya, bahagia. Lalu apa yang kalian pikirkan itu selalu datang. Karena bahagia itu. Karena semua keberuntungan yang membuat takdirmu membuat takdir menjadi baik, itu ada titik semuanya. Yaitu tadi titik kesehatan, titik kerezekian, titik ketenangan hati dan pikiran dan kebahagiaan. Mereka akan datang. Hal yang baik. Itulah makanya manusia selalu bilang, ih gila ya, semua rezeki datang bertubi-tubi loh di bulan Januari ini. Itu yang kau akan rasakan. Ngoten ki ya, karena bahagia itu tadi energinya ki ya. Ya, nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah emosian. Sabar. Karena kunci dari kebahagiaan itu yaitu sabar. Betul. Memang sabar itu nggak secepat kilat, tidak secepat emosi. Emosi dicolek, langsung. Terus kalian ngomong kotor, pasti cepat kan? Tapi sabar untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak secepat itu. Tapi kalian bisa nikmatin, kalian bisa menarik dan merubah takdir hidupmu. Betul, gitu ya Ki ya. Waduh, karena kesabaran mempunyai energi bahagia. Ayo kalian ya, yang kalau bilang misalnya disuruh bersyukur dan bahagia, bagaimana bisa bahagia sedangkan suami aja belum ngasih uang, ini loh. Bahagia itu kan bisa diciptakan ya Ki ya. Nah, bukan dikeluh kesahkan. Kalau kalian keluh kesah menuntut yang seperti itu ya nggak bahagia. Tapi kalau seandainya kalian rubah pemikirannya, oh ya memahami suami seperti apa, terus kemudian kamu membantu suami, ya udah saya bantu dulu suami untuk jualan begini. Ngotot kan mungkin bisa merubah mindset kalian supaya jadi bahagia. Lagian juga tunjukin kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya di luar sana. Betul. Termasuk tumbuhan, hewan, iblis, makhluk-makhluk yang tak terlihat. Tunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Betul. Karena mereka mempunyai karakter baik, termasuk karakter kebahagiaan. Tidak semua makhluk ciptaan Tuhan di luar sana mempunyai karakter kebahagiaan. Manusia lah mempunyai karakter kebahagiaan. Itulah kelebihan dari si manusia. Betul. Itu ya. Kita lihat lagi. Semangat napa malih iki. Ya, ini yang terakhir. Untuk 3 hari lahir ini sudah ditakdirkan di bulan Januari di tahun 2025, yaitu mereka bisa merubah kehidupannya, pengangkatan derajatnya sendiri atas kerja kerasnya di bulan Januari, sehingga mereka bisa merubah kehidupannya ke takdir yang lebih baik, ya, takdir yang lebih baik, ya, dan bisa banyak membantu orang di luar sana. Ya, jadi di bulan Januari ini secepat kilat Tuhan akan merubah takdir baikmu. Asalkan magnet itu bisa kalian tarik, itu tadi, ya, kesehatan, ya. Jangan gila-gila langsung rezeki. Ya. Ingat di susahnya dulu seperti apa pas pada saat sakit, ya.
Yang pertama tuh kesehatan, minta kesehatan. Kedua, rezeki. Ketiga, ketenangan hati dan pikiran. Keempat, kebahagiaan. Kelima, keselamatan. Buat apa harta banyak, takdir sudah berubah, terus kebahagiaan sudah berubah, kecelakaan. Nah, kita dengerin. Ya, namanya keselamatan. Betul. Keselamatan dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Ya. Itu tadi ya Rayon. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, ingat pesannya Ki Macan ini tadi, atas kerja keras. Jika kalian yang saat ini sedang bekerja keras terus kemudian kalian tidak bahagia, ayo diciptakan ya. Sayang sekali kalau kamu sudah bekerja keras tapi kamu tidak bisa membuat bahagia diri kamu. Dan juga untuk 3 hari lahir ini kalian bisa merubah takdirmu bukan dasar dari belasan kasihan dari orang lain. Nah, gitu. Karena ini hasil kerja keras kalian yang bisa merubah takdir baikmu. Bukan hasil dari belas kasihan. Nah, makanya bekerja keras dan langsung bersyukur, berbahagialah karena kamu masih dipunyai tenaga untuk bisa bekerja keras. Selalulah bersyukur. Agar apa? Agar kebahagiaan itu muncul, kamu berdamai dengan hati dan keadaan yang kamu miliki. Pasti nanti Tuhan gampang kok mengangkat kalian agar lebih mendapatkan banyak-banyak kebahagiaan. Ya Ki ya. Ini tadi untuk sifat karakter positifnya sudah disampaikan ya Ki ya. Semoga kakak-kakak semuanya, apalagi yang 3 hari lahir ini ada, semoga semakin semangat dan optimis ya. Jangan lupa untuk tersenyum dan bahagia. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan. Ini loh ya yang Mas Jawir gunakan untuk kinyis-kinyisnya Mas Jawir ya. Di usia di atas 40 lebih sama Mbak penyanyi yang terkenal itu si Tuan Mas Jawir loh ya. Nah, tapi Mas Jawir gak mau kalah si kinyis-kinyis toh. Karena pakai baju mustika aura wajah. Nah, baju mustika aura wajah di mana di sini sudah berevolusi karena Ki Macan menambahkan kain putih untuk tambahan power dan juga ada batu kristal di dalamnya. Nah, dan juga ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ini kok ada sebuah pertanyaan, mohon maaf nih Ki Macan ya, kok dari tadi membayangi Mas Jawir aja. Ada yang itu malah keluar dari anggota sekte segampang itu, tinggal dijual-jual, ada dijual-jual aja kemudian udah bebas. Kan nggak seperti itu. Enggak. Jangan, tergantung amal dan perbuatanmu sayang. Jangan kau coba-coba ya. Ada itu yang kemarin itu yang jadi gila ODGJ ada. Ya. Si kakak ini aja beruntung. Iya, itu anggota sekte. Itu juga perempuan. Nah itu ya, sampai ODGJ. Terus kemudian ada juga hukuman untuk anaknya. Lah gue. Ya, jangan kok udah wis ndak usah ngikut-ngikutan. Ki Macan menjelaskan ini tadi, dijual ini ikhlas, dijual di ini ikhlas. Nggak seperti itu. Kayak gitu. Rumusnya nggak semuanya kayak gitu. Nggak seperti, kan nggak mungkin juga Ki Macan menjelaskan bagaimana perjuangannya sama si iblis-iblis yang di sana. Mau itu patungnya dipecah noneh. Takut ya nanti di pertemuan besok ini patungnya digulingin lagi. Macam-macam, ngapain kau ngintip-ngintip? Perkembangan kalian itu Ki Macan dan Mas Jawir ketahui sayang. Ya, tinggal nunggu aja kode dari alam semesta. Mas Jawir mode pesawat ya, bukannya apa ya. Karena itu tadi Ki Macan bilang ya, manusia itu lebih mulia daripada kamu. Jadi buat apa terpancing oleh emosimu? Mungkin kita nggak setinggi ilmunya agamanya, betul. Tidak setinggi yang namanya ibadahnya, tidak setinggi juga ilmu-ilmu yang lainnya. Betul. Tapi ya kita cuma manusia biasa yang punya tingkat kerendahan hati sehingga si iblis itu tidak bisa merendahkan kita. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Ngene ya Ki ya. Wis Mas Jawir double banyu mustika mawon beno kinyis-kinyis karena di sini ada energi positif yang membludak dari Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, dari energinya Ki Macan dan juga dari jurit-jurit yang berada di batu kristal. Jangan lupa doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semprot kinyis kira nyes. Kalau bisa ini Mas Jawir mandi pakai banyu mustika nggak boleh ya Ki ya. Ya, syarat yang diperlukan Ki Macan untuk banyu mustika aura wajah itu nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Hubungi di admin 1 dan admin 2 untuk yang menyeleksi pembelian
Banyu Mustika Aura Wajah. Maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan ya. Monggo buruan kakak-kakak para subscribernya YouTube Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan agar semakin banyak yang mengikuti Facebook Ki Macan ya, semakin banyak bertambah untuk pengikutnya ya. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-medianya Ki Macan, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Kalau untuk toko online, silahkan bisa dilihat di Shopee, di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI. Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran itu adalah magnet. Jika kamu terus berpikir tentang masalah hidup, kamu akan menarik masalah dan membawa derita. Jika kamu berpikir hidup adalah berkah, maka kamu akan menarik berkah yang membawa kebahagiaan. Gitu ya Ki yo. Nah, apa yang kalian pikirkan ya lebih baik berpikir yang baik-baik, yang positif-positif, yang berkah-berkah saja ya Ki yo. Nah, matur nuwun. Saya Mas Cawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.